Nah, ini bukti history transfer saya, guys ya. Nah, kalian boleh cek nih ya, teman-teman, 2Pi ya. Nah, jadi biayanya untuk gas fee-nya, biaya gas, biaya jalan ya, dari Pi Browser ke OKX itu 0,01. Oke. Di komentar video saya sebelumnya ya, itu banyak sekali himbauan ketakutan dari pionir-pionir yang apa ya, nggak paham tentang Pi Network, tapi komentarnya wow. Oke, jadi banyak yang komentar ya masih belum yakin, padahal sudah saya bahas di OKX. Secara resmi itu dia menyatakan tanggal 12 untuk melakukan deposit ke OKX atau transfer dari Pi Browser Pi wallet kalian ke OKX itu dari tanggal 12 kemarin sudah dibuka. Oke. Kemudian nanti saat open network tanggal 20 ya, itu OKX akan melisting di bursa. Oke. Di bursanya OKX-nya. Tapi kalau kalian sekarang dari tanggal kemarin ya, 12 itu dari Pi Browser, kalian transfer ke wallet OKX-nya di akun pendanaannya itu sudah bisa, tapi belum bisa diperdagangkan karena belum di listing di bursanya OKX. Nanti saya akan jelaskan dan saya akan buktikan, saya akan tunjukkan ke kalian ya. Kalau ngomong pakai data bos ya. Ya teman-teman ya, pengennya tuh dikata-katain halus, tapi kalau dikasih data yang benar, yang apa adanya, malah nolak gitu ya. Ya udahlah, itu kalian ya udah terkontaminasi oleh GCV. Terus saya dibilang munafik lah, pioner lah, tapi nambang, nggak percaya GCV tapi nambang. Terserah lu coy, gue punya HP sendiri ya, siapapun bisa nambang, logika bos. Oke. Jadi 4,7 miliar tuh uangnya siapa, dari mana? Di listing di bursa aja belum, tiba-tiba 4,7 miliar. Aduh. Pada sadar apa sih? Dan nanti kita akan buktikan bersama, kita bisa cek nanti listing di bursa OKX berapa harganya. Dan ada juga beberapa bursa kripto di luar negeri. Kalau nggak salah HTX itu nggak jadi melisting guys, dibatalkan kayak gitu. Nggak tahu apa sebabnya lah, karena ada kontroversi yang nggak jelas mungkin ya di komunitas kita ini ya, karena kalau dikatakan inklusif kayaknya belum. Kalau pingin inklusif ya harganya itu harus merakyat lah, ini harganya nggak merakyat gimana mau inklusif, dan banyak masih kontroversi perdebatan, berarti belum inklusif. Sementara tujuan core team itu supaya inklusif bisa digunakan seluruh dunia, terjangkau oleh seluruh masyarakat dunia, khususnya pecinta kripto. Jadi kalau ini kayaknya masih jauh di angan-angan. Setelah open network kemudian banyak investor dan beberapa tahun mungkin bisa jadi ya, tapi itu kayaknya sangat-sangat lama. Oke. Nah, ini yang komentar nih, OKX belum lolos KYB di jaringan Pi, jadi jangan jangan transfer dulu ke OKX, tunggu info dari core team, pasti akan muncul di web resmi Pi Network. Ya nggak apa-apa ya, untuk hati-hati boleh, saran yang baik ya. Oke, nggak apa-apa lah. Tapi sekarang kalau kalian mau deposit ke OKX ya, saya kasih tahu per tanggal 12 ya, itu sudah diumumkan oleh OKX, itu bisa masuk guys. Nanti saya akan tunjukkan koin saya ya, yang saya TF ke OKX. Kemudian ini komentarnya, tolong jangan dulu transfer ke OKX, beberapa pionir terkena dampaknya kehilangan seluruh Pi yang di dompet karena telah melakukan transfer pada masa enclosed mainnet, terlebih setelah dikirim ke OKX tidak bisa dibalikan. Lah itu karena dia mentransfernya kan pada enclosed network, kan sekarang sudah open network, sudah dibuka ya, sudah dibuka ke seluruh di luar Pi Browser. Jadi mainnet ya, open network ini artinya jaringan Pi ini sudah terbuka untuk eksternal. Eksternal tuh bisa jadi bursa kripto. Oke.
Nah, bursa kripto itu, setiap bursa itu pasti punya wallet Web3-nya masing-masing. Nah, jadi transfernya ke walletnya Web3-nya bursanya itu di akun pendanaan. Kayak di Binance itu ada Web3-nya juga ya di akun pendanaan. OKX juga ada akun pendanaan di walletnya ya, jangan di bursanya. Selagi dia belum di listing, maka kalau kalian dicari di kolom pencarian OKX atau Binance atau apapun, kalau dia bursa tersebut belum melisting, maka di kolom pencarian di market di pasar tuh nggak ada. Tapi kalau di walletnya itu ada ya, kayak OKX sekarang sudah ada, sudah ketemu Pi-nya. Itu di walletnya, jangan di pasarnya ya. Nanti saya akan kasih tahu tutorialnya. Oke, langsung saja deh. Jadi ini teman-teman, ini banyak yang menjadi ketakutan. Ya, saya pikir ini juga himbauan yang bagus ya untuk kehati-hatian teman-teman juga, karena saya yakin banyak teman-teman itu yang belum tahu caranya gitu ya. Nah, untuk kehati-hatian boleh lah. Ya, saran-saran kayak gini boleh bagi yang pioner-pioner yang belum paham ya mungkin, atau ketakutan ya buat yang sama sekali gaptek gitu ya tentang transaksi kripto ya. Saya pikir jangan dulu. Nah, ini saya tunjukkan nih histori saya nih ya. Ini nih. Ini OKX. Ini tadi habis pulang Jumatan saya langsung iseng-iseng dan belum bikin konten, guys. Ini saya transfer dari wallet Pi browser ya, 2Pi. Oke. 2Pi, deposit sebesar 2Pi dikreditkan pada, nah ini tanggalnya 14 ya, kalian boleh cek fix hari ini real ya. Ini tadi pulang Jumatan langsung ya teman-teman. Dan depositnya ke OKX itu nggak nyampe 1 menit, hanya beberapa detik. Jadi sejauh ini transaksi kripto ya, transaksi kripto yang tercepat yang pernah saya alami itu ya di Pi Network ini. Transaksi dari transfer gitu ya. Ya namanya transaksi ya pasti transfer kayak gitu. Nah, ini Pi Network tercepat, guys ya. Sudah landing ke OKX saya ya. Saya transfer 2Pi, itu landing dengan sangat cepat. Nah, ini bukti histori transfer saya, guys ya. Nah, kalian boleh cek nih ya, teman-teman, 2Pi ya. Jadi biayanya untuk gas fee-nya, biaya gas, biaya jalan ya, dari Pi browser ke OKX itu 0,01. Oke, bayangin kalau 1 Pi 4,7 miliar, 0,01 berapa tuh? Masa iya sampai 40 jutaan atau 50 juta, kan biaya gasnya tuh mahal banget gitu ya. Sejarah kripto biaya gas segini mahalnya tuh, waduh, ngeri, Bos. Nah, ini bukti transaksi saya udah masuk di OKX, teman-teman. 2Pi selesai. Nah, waktunya tanggal 14 nih ya, hari ini. Ini 2Pi. Dan kalau kalian ingin tahu harganya yang belum ada, hanya jumlah jumlah koinnya saja 2 gitu ya. Karena belum di listing. Nanti kita tinggal tunggu ya. 6 hari atau 5 hari ya. 6 hari ya. Di market OKX-nya, apakah harganya berapa? Apakah nyampe $1? Terus bagaimana nasib GCV? Bagi kalian itu yang pecinta channel sebelah selalu GCV menang, GCV menang. Saya mau main thread saya kalau dikirimin itu, males banget ngelihatnya. Nah, ini ya, ini di OKX saya nih ya. Jadi teman-teman, saya tuh ngasih edukasi loh ya, bukan nyinyirin ya. Nah, ini masih Rp0 karena memang belum di listing, walaupun sudah open network ya, open mainnet, belum ada harga. Karena si bursa OKX juga masih belum melisting. Nanti kan kita tinggal tunggu tuh tanggal 20. Kalau sudah di listing, harganya baru ketahuan mata uang Pi ini ya, mata uang kripto Pi ini harganya berapa gitu, dipasangkan dengan USDT kan, berapa dolar gitu. Oke. Nah, ini kepemilikan 2Pi, ini 2Pi dulu aja. Nah, ini yang tadi ya. Nah, udah selesai historinya. Kembali. Nah, ini teman-teman ya. Ini namanya OKX. Caranya bagaimana untuk transfer dari Pi browser yang sudah dimigrasikan itu? Caranya gampang. Ya, ini Pi nih udah nongol nih ya. Kalau kalian cek di OKX di beranda dulu ya. Nah, dari sini ini di beranda nih. Nah, di sini perhatikan. Di sini ada yang namanya bursa, ada yang namanya wallet. Jadi setiap bursa itu punya wallet masing-masing.
Jadi bursa ini ya sama punya wallet Pi Browser guys, tapi dia cantumin di bursa ininya, istilahnya begitu gampangnya. Ya, dia punya wallet juga jaringan Pi. Itu karena udah open network kan, udah ke eksternal, sudah bisa akses ke bursa, ke ini yang dimaksud open network kayak gitu, nggak ada firewall lagi gitu guys. Nah, jadi kalian klik ya di sini kalau kalian cari di kolom pencarian cari kripto, ini kan di bursanya nih. Kalau kalian cari Pi itu nggak akan nemu ya, nggak akan muncul koin Pi-nya. Tuh ya, nggak akan muncul yang ada Pi XL apa ini, Pi margin nggak ada. Nah, tapi kembali ya, tekan kembali. Caranya bagaimana untuk depositnya? Caranya gampang untuk mencari koin Pi-nya. Walaupun belum di listing di bursanya OKX. Jadi klik di tombol aset. Nah, di tombol aset ini ya, disinilah dompet walletnya ya, dompet walletnya dari OKX, akun pendanaan ini sebutannya. Nah, di sini kalian tinggal klik menu store paling pinggir sebelah kanan, sebelah kiri atas, kemudian deposit kripto ya, klik deposit kripto. Nah, disinilah Anda akan mencari, bisa ketemu yang namanya koin Pi. Nah, di sini kalian boleh klik Pi. Nah, dia nongol. Kalau nggak nongol, klik lagi Pi Network gitu ya. Maka muncul nih. Nah, muncul, diklik aja, pilih nih, pilih yang Pi ini, jaringan Pi. Nah, inilah dompet wallet yang saya maksud dompet eksternal. Kalau udah open network ya kayak gini di bursa ya, di walletnya bursa itu ada yang namanya dompet eksternalnya. Inilah kalian salin, ini dompet Pi sama kayak di Pi Browser. Kalian salin, kalian masuk di Pi Browser kalian, tinggal klik transfer, ya udah masukin, tujuannya ke sini. Nah, dia maksudnya ke akun pendanaan. Maka dia nanti akan masuk sama kayak punya saya yang tadi ya, 2 Pi. Nah, udahlah saya coba aja tes 2 Pi, ini masih 0 rupiah ya, belum ada harga karena memang belum di listing ya, belum deal ketok palu tanggal 20 itu. Nah, nanti kalau dalam sehari setelah di listing, besoknya tanggal 21 itu kalian bisa jual ya, bisa jual. Setelah dijual nanti berubah jadi USDT. Setelah jadi USDT kalian transfer ke Bursa Indonesia. Oke, seperti itu. Bursa Indonesia tuh banyak ya, sama kayak Pintu. Setiap hari saya pakai aplikasi Pintu, guys, untuk mencairkan ke bank nasional kita. Ke bank nasional tuh banyak, BRI, BNI dan lain sebagainya, atau ke e-wallet. Itu ada di Pintu. Nah, jadi dari OKX itu kalian transfer lagi ke bursa kripto di Indonesia, yaitu Pintu atau pakai bursa yang lain, saya nggak sebutin ya karena nggak di endorse. Oke, jadi kayak gitu prosesnya pencairannya ya. Baru kalian cuan tuh, mau beli mobil, beli rumah, berapa koin yang Anda dapatkan mining selama 6 tahun ini. Nah, itulah hasil yang sesungguhnya. Kalian mau peer to peer juga bisa tanpa harus perantara ke bursa. Karena sejauh ini memang Pi Network sudah menyarankan peer to peer selama in-close network kemarin ya. Kesepakatan harga ya terserah kalian mau ikutin bursa atau enggak, terserah kalian. Tapi problemnya kalau kalian nggak ngikutin bursa, kalau kalian ingin beli apapun ya, beli apa-apa di luar komunitas itu kan harus rupiah. Maka kalian ya harus otomatis harus mencairkan ke rupiah, solusinya yaitu di Bursa Kripto Indonesia. Nah, kalau sesama komunitas oke, sah-sah saja kalian bayar pakai Pi karena mereka juga punya Pi dan mereka juga terima harganya. Tapi ini sangat lucu ya, sangat lucu ketika seseorang menerima transferan koin Pi peer to peer dari wallet ke wallet, Pi Browser ke Pi Browser teman, kemudian mereka hanya sebagai pengepul. Nanti yang pengepulnya itu mau jual kemana? Mau jual ke pioner yang lain juga, peer to peer lagi atau bagaimana? Ya menurut saya ya alternatif yang paling simpel ya harus di bursa. Maka oleh sebab itu OKX ngasih solusi ya bagi pecinta kripto. Yang namanya kripto ya tetap harus listing di bursa biar supaya ditransaksikan, marketnya tuh luas ya, internasional ya, bursa. Oke, sampai sini paham ya. Semoga kalian paham apa yang saya sampaikan. Sebetulnya sudah sering saya mengatakan hal kayak gini ya, tapi channel sebelah itu banyak sekali buzzer-nya yang
sensitif banget gitu ya dengan perkataan saya. Katanya nggak di listing di bursa. Ya sekarang listing kan, nanti OKX melisting tanggal 20. Baru dia mengatakan listing di bursa tuh. Nah kan kayak gitu. Dia omongin dari awal, saya nggak percaya dia. Ya katanya malah ngelawan gitu. Nggak di listing di bursa lah. Buat apa koin kripto nggak listing di bursa, bro? Kita nggak dapet ini dong, THR mau lebaran. Oke, semoga tercerahkan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Ini hanya sekedar lelucon saja ya. Kalau kalian ingin coba iseng-isengin untuk transfer ke OKX, silakan. Bagi yang belum punya akun OKX atau bursa OKX, silakan download ya. Linknya saya sediakan di deskripsi video. Daftar di situ segera. Oke, salam cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.